Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh Rahmi SPD, calon guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Aceh Utara. Pertanyaan pertama, hal-hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang dapat Anda tarik dan keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Hal yang menarik. 1. Dalam membuat suatu program harus memperhatikan tahapan mulai dari perencanaan program, manajemen risiko, monitoring, dan evaluasi pembelajaran yang didapat hingga pelaporan. Yang kedua, mengembangkan tahapan bagja dalam menyusun suatu program, yaitu dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, sampai atur eksekusi dengan berbasis pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Ketiga, melalui tayangan video tentang program-program sekolah yang berdampak pada murid, banyak hal yang didapat, khususnya bagaimana suatu program memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dan adanya kolaborasi semua stakeholder dalam mewujudkan suksesnya suatu program. Pada modul 3.3, kita juga mempelajari tentang mailer, yaitu monitoring, suatu proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Selanjutnya adalah evaluation, yaitu sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada suatu proyek atau program yang telah selesai dilakukan. Selanjutnya adalah learning atau pembelajaran yang meliputi 4S, fact, feeling, feeding, dan future. Yang terakhir adalah reporting atau pelaporan, adalah alat bagi pemimpin untuk menginformasikan atau memberi masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengambilan kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilaksanakan dengan melihat langsung kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kesuksesan program. Evaluation adalah proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan dan pelaksanaan. Prinsipnya menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan hasil evaluasi digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Caranya, bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Teknik yang digunakan, observasi langsung ke sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, dan berperan serta. Learning atau 4F, fact, adalah catatan objektif tentang apa yang terjadi. Kemudian, feeling, reaksi emosional terhadap situasi. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut. Dan yang terakhir adalah future atau menyusun pembelajaran yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Reporting atau pelaporan. Tujuan reporting atau laporan adalah memantau kegiatan, membantu mengimplementasikan kebijakan, memahami persyaratan, mendokumentasikan kegiatan, serta pedoman untuk persoalan tertentu.
Fungsi laporan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan, serta pedoman untuk persoalan tertentu. Syarat sebuah laporan mencerminkan isi laporan, langsung pada sasaran, lengkap, tegas dan konsisten, tepat waktu, dan tepat penerimanya. Manajemen resiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Tahapan manajemen risiko, identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terus-menerus. Identifikasi jenis risiko. 1. Risiko strategis yang berpengaruh terhadap kemampuan mencapai tujuan. 2. Risiko keuangan yang mengakibatkan berkurangnya aset. 3. Risiko operasional yang berdampak pada kelangsungan manajemen. Dan yang keempat, risiko penemuan yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukuman dan peraturan yang berlaku. 5. Risiko reputasi yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Benang merah yang dapat ditarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3 yaitu 1. Resiko dalam sebuah program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk juga dalam merencanakan dan melaksanakan program pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program tersebut. Yang kedua, risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Karena apabila risiko tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian serta hambatan. Begitu pula sebaliknya, apabila risiko dapat dikelola dengan baik, maka sekolah dapat meminimalkan segala kerugian yang menghambat jalannya program yang telah direncanakan. Pertanyaan kedua, apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid dibuat berdasarkan asset-based thinking atau kekuatan dengan pemetaan 7 aset sumber daya yang dimiliki sehingga program tersebut akan memberikan dampak pada murid. Aset sekolah dimanfaatkan secara maksimal tanpa menunggu aset dari luar atau donatur. Panduan pengelolaan program berdampak pada murid dengan metode Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertanyaan ketiga, adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi pada modul 3.3? Jabarkan jika ada. Yang berhubungan dengan modul 3.3 adalah filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang mengandung intisari bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai masyarakat sosial. Program sekolah yang berpihak pada murid dapat mendukung mereka belajar dengan guru yang bertugas menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah inquiry apresiatif atau IA
adalah program yang dirancang dengan menggunakan model Bagja berdasarkan asset-based thinking, sehingga sekolah akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dalam mewujudkan program sekolah yang berpihak pada murid. Pertanyaan keempat, bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Peran sebagai calon guru penggerak menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Inquiry apresiatif melalui budaya positif untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dengan metode Bagja dalam menggali kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah. Penerapan budaya positif mendukung karakter yang kuat sebagai budaya adaptif. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, memetakan kebutuhan belajar murid sehingga murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Kaitannya dengan pembelajaran KSE adalah sebagai dasar penanaman pendidikan karakter yang akan berimplikasi pada tertanamnya karakter unggul pada diri anak dalam dunia sosial. Selanjutnya, kaitannya dengan coaching model Tirta adalah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid dan meningkatkan kemampuan seseorang menyelesaikan suatu masalah dengan potensi yang dimilikinya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan paradigma dilema etika, prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kaitannya dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah dengan pemetaan 7 aset sumber daya yang menjadi kekuatan sekolah. Kaitannya dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid adalah perencanaan program dengan tahapan Miller, yaitu monitoring, evaluation, learning, dan reporting. Semua hubungan tersebut menuju profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.